Politik tronjol-tronjol, oligarki, atau sebagian orang mengendalikan pemerintahan sebuah negara, terkadang memang bikin sirik dan dengki. Contohnya saya deh, yang bisnis kesikat BUMN, iri dan dengki ada di hati saya. Kasihan, ya. Saya tergopoh-gopoh pindah jalur, masuk retail 1 tahun terakhir ini demi sesuap nasi bagi keluarga dan karyawan. Rasanya mangkel banget lihat sekeliling orang yang dekat dengan pusat kekuasaan, pada panen akbar. Padahal, mereka bukan kategori pengusaha tangguh kalau di free market, pasar bebas. Mereka harus pakai fasilitas kekuasaan atau power jabatan koneksi asing, tapi, faktanya, mereka panen semua dan berkelimpahan duit. BUMN berubah, bukan lagi badan usaha milik negara lagi tapi milik pengusaha. Harusnya namanya ganti ya, jadi boom, silakan saja deh panen semua, walau suppliernya dibayar mundur jauh. Yang sebelnya lagi, semua dibungkus nama negara, ini negara. Demikian topeng propaganda perlindungan dipakai, seakan-akan untuk rakyat. Halah, orang lo pada oligarki aja kali, yang lagi menjabat yang dapat manfaatnya. Ini adalah ungkapan kemangkelan saya. Tetapi ya memang begitulah kenyataannya, orang saya nggak nanam apa-apa di masa lalu, masa bisa ikut panen? Ya nggak bisa, lah. Mereka saja oligarki yang panen sekarang, nationalist threat atau ancaman nasional yang saya khawatirkan memang sulit terasa dalam jangka pendek. Masuknya Tiongkok dianggap pahlawan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi jika saya katakan bahwa itu nationalist threat, ya tidak terbukti sekarang. Oke, memang saya salah menganalisis, saya akui, ternyata, Tiongkok bukan ancaman negara. Namun, yang pasti saya tidak suka dengan bisnis asing. Amerika, Tiongkok, apapun itu saya jaga jarak sajalah pokoknya. Silakan rangkul Tiongkok, rangkul uang mereka, tukar dengan kekayaan alam Indonesia untuk segelintir manfaat kaum oligarki, monggo kerso, silakan, rakyat mencintai kalian kok. Pintar sekali memang kalian mengemas data positif satu sisi terus dipertontonkan ke masyarakat. Memang itu benar dan fakta sepenggal sisi positif informasi, kalau negatif, walau fakta, dicari hoaxnya, kalian sudah menjadi pressure group, hebat, kaum minoritas bahkan bisa lincah diadopsi, LGBT bahkan ditampung, bukan imigran saja diakomodasi, bukan orang asing saja diakomodasi, bukan duit asing saja difokuskan. Bukan orang kaya lama saja yang dapat karpet merah, bukan impor komoditas saja yang diprioritaskan, pokoknya semua yang aneh-aneh, diakomodasi, beruntung sekali kalian. Kaum oligarki, berlindung di balik seorang yang populer, di balik seorang yang bercitra naif polos, dan memang orang yang sederhana, orang baik itu kalian manfaatkan, kalian panggungkan, kalian bungkus kelewatan. Saya suka sosoknya yang sederhana itu, tetapi saya tidak suka oligarki dan orang di sekelilingnya. Tampaknya, manusia sederhana itu jadi tidak bisa menerima sensor geraman mayoritas kaum bawah, kaum samping yang masih murni, sulit didengarnya, suara oligarki yang mengelilinginya lebih terlihat, menjanjikan, ketimbang suara kebanyakan di bawah. Akhirnya, kaum kecil yang terpencil semakin tak terdengar suaranya itu panik, mulai teriak kencang, mengerang kesakitan, dan dikiranya erangan. Tersebut teriakan membenci sang manusia sederhana tadi. Bukan, mereka mengerang kesakitan karena tekanan oligarki, jadi, mereka seharusnya teriak ke siapa? Kalau saja Nur Hadi paslon nomor 10 ikutan. Kayaknya bakal menang deh, soalnya nggak ada oligarki di sekeliling beliau, paling tronjol-tronjol, 27 Februari 2019.